Bagaimana gaya salto kami Bolangers? Keren kan? Ini salto bukan sembarang salto, tapi ini gaya salto anak-anak Banggai Laut. Tidak hanya pantai, Banggai Laut juga punya air terjun yang airnya super jernih. Namanya air terjun Matube. Teman-temanku bilang kolam pemandian ini selalu ramai setiap hari, terutama saat libur sekolah. Kebayang deh, pasti seru banget. Jadi masih ada acara keramas bersama nih. Berbeda dengan perawatan rambut di salon Bolangers. Kali ini kami mau buat sendiri shampoo-nya. Bahannya ada kelapa dan daun pandan. Manfaatnya buat apa sih? Manfaat itu bikin ngape rambut tambah lembut, wangi, sama kuat. Wah, tapi kamu jarang pakai ini ya? Iya, saya pakai setiap hari. Kok botak? Barang saya itu pengen makin jadi. Isat, bisa aja kamu. Tapi boleh juga sih merawat rambut sedari dini, karena rambut adalah mahkota kita. Betul nggak Bolangers? Caranya, parutan kelapa diremas bersama dengan daun pandan. Selanjutnya, tinggal usapkan ke rambut sambil pijat bagian kulit kepala. Gampang kan Bolangers? Terakhir, bilas deh. Cihuy, segar. Ini pengalaman pertamaku keramas di kolam segede ini. Puas banget. Duh. Ini nih nominasi pemeran iklan shampoo masa depan. Keren gak sih? Bolangers, ini sama nih kayak orang dahulu yang suka pakai minyak kelapa. Ini jadi halus dan wangi Bolangers. Wah, ini namanya Batoho Bolangers. Halus. Halo. Bolangers, sekarang aku lagi ada di lumbung ikannya Sulawesi Tengah di Kabupaten Banggai Laut. Banyak banget Bolangers ikannya. Kabar Kabupaten Banggai Laut menjadi lumbung ikannya Sulawesi Tengah ternyata bukan omong kosong Bolangers. Ini buktinya, aktivitas bongkar ikan seperti ini rutin setiap pagi dilakukan. Seru ya. Hasil lautnya adalah jenis schooling fish atau ikan yang hidup berkelompok, seperti ikan kembung. Kegiatan bongkar ikan dilanjutkan dengan pengemasan menggunakan box. Yuk, kawan, semangat! Bolangers, ikan ini kita kasih es supaya awet dikirim ke pulau-pulau lainnya seperti ke Makassar, Luwuk, Jawa, dan lain-lain. Tapi ada jenis ikan lain yang akan kita olah di sini Bolangers. Penasaran kan? Ngebolang yuk. Ayo teman lagi ayo. Bolang, bantu dulu ini yang kecil semasa ini. Ayo. Kali ini aku sedang membantu paman membuat ikan pupu, atau yang di daerah lain disebut ikan asap. Ikan pupu biasanya berbahan jenis ikan tongkol dan ikan malalugis. Bolangers, tadi kan yang udah mateng, sekarang ini yang masih mentah mau kita taruh di sana. Om, ini berapa lama biasanya Om? 2 jam. 2 jam. Setelah ikan dicuci dan ditusuk dengan bambu,
Ikan kemudian ditaruh di tempat pengasapan. Berbeda dengan membuat ikan panggang, ikan pupu sengaja ditaruh dengan jarak yang cukup jauh dengan api. Uniknya, ikan pupu tidak bisa dibuat dengan sembarang kayu bakar. Namun jenis kayu keras saja yang bisa menghasilkan banyak asap. Bulangers, yang namanya ikan pupu itu apinya tidak perlu terlalu besar. Nanti juga apinya mati sendiri. Yang penting asapnya tuh Bulangers. Bolang, kamu harus rasa ikan pupu yang sudah jadi. Ini bisa langsung dimakan Pak, nggak perlu dimasak dulu. Bisa, langsung dimakan juga bisa, Wah. dimasak juga bisa. Boleh Pak cobain, ini apa? Cabut ya? Ya. Gimana Bolang? Enak tidak? Enak. Enak tuh. Enak. Bulangers, ternyata ini rasanya nggak main-main. Enak banget tuh. Meskipun cuma diasap saja, tapi ada rasa asap-asapnya gitu Bulangers. Enak pokoknya, mantap. Nyoba? Boleh, coba. Ayo. Asli, enak banget. Padahal ikan ini belum ditambah dengan bumbu apapun. Kalau dimasak Tapi rasanya mantap banget. Kita lanjut ngebolang yuk. Kali ini kami sedang mencari ubi banggai. Ini udah matang belum? ini belum masak ini. Ini contohnya di matang ini kalau DP kayu so kering-kering begitu contohnya. Kalau yang ini masih belum masak. Bulangers, sekarang kita lagi cari ubi khas Banggai nih. Cuman ada di sini. Tapi katanya kalau yang masih kayak gini nih, masih hijau-hijau kayak gini, belum tua Bulangers. Tuh. Jadi kita mau cari lagi. Sap, udah ada belum? Dinamakan ubi banggai karena konon katanya hanya bisa tumbuh subur di tanah banggai. Ubi khas ini bisa dipanen jika daun dan batangnya sudah kering. Bolang, ini so ada ini. Aduh, daripada pakai tangan, ini ada selada nih. Cari parang kan? Tenang, ada selada alias tas segala ada. Cara panen ubi banggai sama seperti ketika panen ubi jalar, yaitu dengan menggali tanah di sekitar batangnya. Ketika sudah tua, ubi banggai berukuran sangat besar. Jadi harus dalam menggalinya. Ayo, semangat Isat. Dalam ya? Bulangers, ubi banggai ini meskipun udah tua, tapi tetap masih bisa kita simpan di dalam tanah Bulangers. Mau 1 tahun, seterusnya, pokoknya masih bisa Bulangers. Jadi kayak tabungan Bulangers. Ketika kita butuh, baru kita ambil. Tuh, ini udah bisa nih. Dikit lagi. Bisa ya? Dalam sekali. Dalam. Dalam banget ya. Coba goyang dulu, sobat kita cabut. Goyang. Nah itu so bisa. Wah. Bulangers, lihat. Besar sekali nih. Meskipun mirip, sangat mudah membedakan antara ubi banggai dan ubi jalar. Ubi jalar memiliki daun dengan warna yang lebih pekat. Batangnya tumbuh dan menjalar di atas tanah. Sedangkan ubi banggai memiliki daun dengan warna hijau terang dan batangnya merambat di anjar atau cagak kayu. Aku senang banget nih Bulangers. Tidak hanya satu, tapi kami dapat banyak sekali ubi banggai. Yuk, gali dan kumpulkan di tasku ya. Ukuran ubi banggai selalu lebih besar dari ubi jalar dan singkong. Apalagi kalau dibiarkan bertahan lebih lama di dalam tanah. Yuk kita masukkan. Yuk kawan, kita bawa pulang sekarang. Udah masuk. Ayo masukkan. Ayo Belang, kita mau kupas dulu. Sesampai di rumah, kami langsung mengolah ubi banggai ini jadi salah satu makanan khas Banggai Laut. Namanya suwit ubi banggai. Yuk, biar nggak penasaran, kita lihat cara membuatnya. Ubi banggai lebih dulu dikupas dan dicuci sampai bersih. Beda ya sama singkong, Bu. Agak Iya. licin-licin ini kayak sabun jadinya. Iya, memang kalau ubi banggai seperti itu, dia agak licin. Kalau Selanjutnya, ubi dipotong kecil-kecil seperti ini. potongnya seperti ini. Bibi terlihat sangat mahir mengerjakannya. Kalau aku sih masih harus pelan-pelan. Tekstur ubi banggai ketika dipotong mirip sekali dengan bengkoang. Bahan lain yang harus kami siapkan adalah santan kelapa. Seperti biasa,
Kelapa lebih dulu diparut menggunakan alat cukur. Lang, kasih selesai ini. Kasih lanjut mau ubah santan. Bolangers, suit ubi adalah jenis hidangan makanan berat. Biasanya dimakan bersama ikan bakar atau pupu atau ikan asap. Fungsinya sih bisa menggantikan porsi nasi. Olahan ini harus dimasak bersama dengan santan kelapa, biar rasanya lebih gurih dan cepat membuat kenyang. Santan dimasak di atas wajan yang sudah panas. Jangan lupa tambahkan garam dan daun pandan. Nah, ini dia bahan pamungkasnya. Pelan-pelan masukkan ubi banggai bersama bahan lain yang sudah mulai panas. Aduk terus sampai santan mendidih dan mengental. Sweet tapi ini namanya beda sama kolak. Kalau kolak itu gak terlalu kental kayak gini udah bisa diangkat. Tapi kalau ini tuh harus sampai kental. Katanya rasanya asin, gurih banget. Kalau kolak kan manis kayak aku. Emang aku gak manis? Iya, nggak manis. Ada sedikit saja, sedikit. Tuh, sedikit yang penting ada kan? Ada. Ayo aduk lagi. Ayo, aduk. Aduk lagi, aduk. Ini dia bolangers, sweet ubi banggai yang katanya enak banget. Mari kita buktikan. Lihat kerang biar santai. Cakep. Emang sih. Sekarang ayo kita makan ubi banget. Ayo. Wah, tidak salah memang. Rasanya enak dan nikmat. Ubinya empuk, santan membuatnya jadi lebih gurih. Apalagi dimakan dengan ikan asap. Kolaborasi yang komplit banget. Maunya nambah lagi dan lagi. Makanan ini memang cocok banget untuk pemulih tenaga. Karena tidak hanya enak, tapi juga membuat perutku lebih cepat kenyang. Mantap! Jadi siap ngebolang lagi deh. Bolangers, aku sedang menikmati petualangan di perairan Laut Banggai. Yehuy! Seru! Tapi kami tidak cuma mau putar-putar di sini ya. Paman motor speedboat ini akan membawa kami ke tempat snorkeling yang keren abis. Bolangers, sekarang aku mau ke tempat Banggai Cardinal Fish nih. Di sini keren banget Bolangers. Katanya memang paling banyak di daerah sini, tapi aku belum percaya kalau aku belum melihat langsung. Mana tempatnya? Di sekitar lagi di situ deh, di jauh-jauh di situ ada nih. Iya, di sekitar situ ada. Oh iya. Bakal kita itu. Aku sudah tidak sabar Bolangers. Aku mau melihat dari dekat ikan yang jadi maskotnya Kabupaten Banggai Laut. Sebelum turun, Isat memastikan perlengkapan yang aku pakai sudah terpasang dengan benar. Kami memakai snorkel lengkap dengan masker selam. Bolangers, untuk melihat Cardinal Fish ini butuh waktu yang tepat. Jangan ketika air lagi surut ataupun air lagi mau pasang. Jadi kita butuh air yang pasang maksimal Bolangers. Udah tenang juga, kita menyelamnya lebih enak untuk melihat Banggai Cardinal Fish. Ayo. Bentar, ayo, mari. Ayo. Jadi aku mau ntar. Sudah siap semua? 1, 2, biur! Wow, airnya jernih banget Bolangers. Aku bisa jelas melihat sampai ke dasar laut. Nah, itu aku melihatnya. Wih, cantik banget. Ini nih Bolangers, biota laut endemik perairan Laut Banggai. Namanya Banggai Cardinal Fish, atau biasa disebut juga ikan capung Banggai. Si cantik ini hidupnya berkelompok. Mereka yang masih kecil biasanya berlindung di sekitar bulu babi.
Sedangkan yang sudah besar, mereka berenang di sekitar karang atau membaur dengan ikan jenis lain. Untuk melihatnya, kami tidak perlu berenang di perairan yang dalam. Mereka biasa bermain di perairan antara 1 sampai 3 meter. Tuh, lihat bolangers. Lucu banget ya. Melihatnya bebas berenang seperti ini, rasanya sangat menyenangkan. Tanpa harus mengambil dan membawanya pulang ya, bolangers. Karena mereka pasti lebih suka tinggal di sini. Bolang, sekarang saya mau kasih tunjuk Ngana buah yang cuma ada di sini tapi tiada di Ngape Tampar. Di Indonesia Timur berarti ya? Iya, di Indonesia Timur. Apa ini namanya? DP nama Lokapau. Namanya lokapau, atau sering juga disebut pisang pau atau pisang lowe. Uniknya, pisang ini hanya tumbuh di beberapa tempat, seperti di Kabupaten Banggai, Banggai Laut, dan Banggai Kepulauan. Bentuknya mirip sekali dengan pisang Ambon. Bedanya, kalau pisang Ambon enak dikonsumsi ketika sudah masak. Sedangkan pisang lokapau enak dimakan ketika masih mentah. Tahu ini susah sekali dikasih DP api ini. Bolangers, sekarang kita mau olah pisang yang udah kita ambil nih. Tuh, kita buat pisang GP. Bolangers, setelah dipetik, pisang lokapau harus segera diolah. Karena jika tersimpan berhari-hari, rasanya akan menjadi asam dan tidak renyah. Mengupasnya juga tidak bisa sembarang, bolangers. Tidak bisa dengan tangan kosong. Beda banget dengan pisang pada umumnya. Aku sih sedikit kesulitan ya. Lain lagi dengan orang asli Banggai. Tuh kan, ibu jago banget. Mantap! Setelah dikupas dan dicuci bersih, sekarang yuk kita goreng. Oh iya bolangers, sebetulnya pisang ini bisa dibelah jadi 2 sebelum digoreng. Tapi kali ini sengaja kami goreng utuh biar lebih mudah saat digeprek nanti. Jangan lupa terus dibolak-balik biar tidak gosong ya. Nah, kalau yang ini orang Banggai menyebutnya pisang GP. GP artinya dipenyet atau digeprek. Tidak hanya ayam saja yang digeprek bolangers, tapi pisang juga bisa. Baru tahu ada pisang geprek yang Begini nih caranya. kan ayam. Tekan pisang goreng ini menggunakan gelas atau benda padat yang lain. Tekan perlahan, tapi beri tenaga supaya pisangnya bisa GP alias penyet. Selanjutnya, aku akan bantu ibu untuk melelehkan gula merah. Cukup dengan air panas ya, bolangers. Tidak perlu menambahkan minyak goreng. Aduk terus sampai air gula mendidih. Kalau sudah sedikit mengental, baru deh masukkan pisang yang sudah di-GP. Satu persatu pisang GP menyelam dan mandi dengan gula cair. Duh, kelihatannya sih enak banget ini. Jangan terlalu lama, cukup 10 menit saja dan angkat. Karena semakin lama, gula dipanaskan akan jadi pahit. Nah, jadi deh. Astaga, tempat ini bagus banget, bolangers. Udaranya sejuk dan pemandangannya mirip seperti di negeri dongeng. Lah, ngapa putar-putar terus di situ satu hari? Ini pisang lokapau sobat Pangge. Oh iya. Maaf. Habis pemandangannya bagus banget nih. Baru tahu sudah namanya Banggai. Udah ayo makan ini. Iya. Yaudah, ayo makan yuk. Oh iya, kami kesini kan tujuannya untuk makan pisang lokapau. Yuk kawan,
Selamat makan. Penggal begini. Inilah. Bulangers. Ini enak banget Bulangers. Di daerah aku tuh belum pernah nih ngerasain pisang dicocol sama sambal. Dan ternyata ini enak banget Bulangers. Pantas orang-orang di sini pada suka ya. Memang. Lang, hampir semua orang di sini makan begini sore-sore ditambah teh enak sekali, Lang. Iya nih. Yang ini tidak kalah seru Bulangers. Makan pisang goreng dengan sambal atau dabu-dabu. Enak banget. Karena pisangnya gurih dan tidak terlalu manis, jadi pas banget dimakan dengan sambal. Ini makan pisang ya Bulangers, bukan makan rujak. Enak ini. Ye, nih, yuk kasih. Ini saja. Manis tuh, Lang? Manis. Enak. Enak-enak. Enak ya. Sudah enak sekali ya. Manis. Gulanya kerasa banget. Masih ada satu lagi Bulangers, pisang gepe. Ini nggak kalah nikmat, manis dan gurih banget. Duh, jadi pengen makan terus nih. Banggai tergolong daerah yang padat karena menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi masyarakat Banggai Laut. Sesuai dengan namanya, Kabupaten Banggai Laut memiliki hamparan laut yang sangat luas, yaitu 5 kali lipat dibanding luas daratannya. Tidak heran jika hasil laut di sini menjadi potensi yang diunggulkan. Sekarang aku sedang bersama salah satu kapal nelayan Banggai Laut. Kami sangat antusias dalam menyambut dan mengiringi kapal pembawa telur burung maleo. Seru banget. Ada banyak sekali kapal di sini. Happy banget Bulangers. Aku ikut iring-iringan tuh, lihat banyak banget perahu-perahunya. Tuh lihat. Wah, ada perahu besar, perahu kecil. Seneng banget. Iring-iringan kapal ini menjadi simbol penghormatan warga Banggai Laut sebagai tuan rumah. Acara ini dimeriahkan oleh ratusan kapal Bulangers. Ramai dan keren banget kan? Bulangers, lihat kita dihimpit kapal-kapal besar nih tuh, lihat. Tuh, suasana ada kapal, sebelah sini juga ada kapal. Besar-besar lagi kapalnya. Tapi seru Bulangers, ini seru banget. Aku belum pernah nih ngerasain kayak gini. Asik nih. Festival Malabotumbe menjadi perayaan tahunan warga Banggai Laut. Jadi, kalau teman di rumah penasaran, yuk datang kemari. Dijamin gak akan nyesel deh. Sehari sebelumnya, kapal berisi rombongan pembawa telur burung maleo ini sudah menempuh perjalanan yang cukup panjang. Kapal berangkat dari Kecamatan Batui di Kabupaten Banggai dan singgah di beberapa tempat. Salah satunya adalah Teluk Tolo. Di tempat ini dilakukan tradisi penggantian pembungkus telur burung maleo. Telur dibungkus menggunakan daun pohon palem atau komunong. Selanjutnya, pembungkus yang lama akan dihanyutkan ke laut sebagai tanda rombongan pembawa telur sudah hampir sampai. Bulangers, lihat tuh, rame-rame, banyak orang. Kita nggak boleh ketinggalan nih. Kita harus menyambut ketika dia mau berlabuh di sini, kan? Tuh, banyak banget orang-orangnya. Seru banget. Seru banget. Suasana meriah juga terlihat di pelabuhan tempat perahu pembawa telur berlabuh. Bulangers, ini telurnya sudah sampai nih, tapi bukan di sini tempat pemberhentian terakhirnya. Nanti tapi masih di keraton Bulangers tuh, lihat. Lagi diturun-turunin telurnya.
Acara Malabo Tumbe dilanjutkan dengan iring-iringan membawa telur maleo dari pelabuhan menuju Keraton Banggai. Dalam bahasa Banggai, tumbe berarti pertama atau awal, sedangkan malabot artinya menjemput. Jadi, Malabo Tumbe berarti menjemput telur maleo yang pertama. Masyarakat Banggai meyakini pengantaran telur maleo dilakukan untuk menghindari bencana, sekaligus menjadi ajang bertemunya saudara jauh. Sesampai di Keraton Banggai, telur burung maleo diterima oleh pejabat keraton. Pelaksanaan tradisi Malabo Tumbe berjalan dengan sakral. Aku senang sekali karena bisa merasakan momen istimewa sekaligus kehikmatan acara ini. Bulangers, tradisi adat Malabo Tumbe ini menyimbolkan hubungan tali silaturahmi antar keluarga yang harus tetap terjaga. Seru, rame, pasti Bulangers. Tapi ngomong-ngomong soal seru sama rame, teman-teman aku mana ya? Wah, tinggal ini. Bolangers, masih banyak sekali acara seru di sini. Ini nih pertunjukan permainan tradisional yang masih eksis sampai sekarang. Di beberapa daerah di Nusantara, penyebutan permainan ini hampir sama, yaitu gangsing. Tidak mudah memang bermain gangsing. Saat gangsing dilempar, tali harus sedikit disentak untuk membuat alat ini berputar. Tapi teori terkadang suka meleset ketika dipraktekkan ya. Yang ini juga kalah seru Bolangers. Melihat lomba hadang yang pesertanya bukan anak-anak. Aku tidak mau ketinggalan. Yuk ikutan. Wah, seru banget. Karena banyak penontonnya, aku jadi semakin semangat nih. Ayo kawan, lari! Selamat datang di kemeriahan Festival Karnaval Budaya Tumbe Bolangers. Di sini rame banget. Gak cuma cakep dan cantik, tapi bajunya unik-unik. Kami juga tidak mau kalah dong. Wah, lihat Bolangers. Makeup aku udah cantik kan? Lucu kan tuh. Merahnya udah pas, pipinya juga semuanya udah pas. Jadi makin cantik dan lucu deh. Tapi bukan cuma makeup aja, baju aku juga keren banget Bolangers. Oh, men, ayo fotoin kita yuk. Oke, siap. 1, 2, 3. Acara ini diikuti oleh banyak peserta. Rame dan seru banget. Tidak hanya anak-anak, tapi juga orang dewasa. Komplit dengan pakaian tradisional khas. Iring-iringan peserta karnaval dimulai dari alun-alun Taman Kota Banggai. Seru banget. Kami berjalan keliling Kota Banggai dan dilihat banyak sekali penonton. Kita dilihatin banyak orang karena baju kita keren-keren. Dadah. Karnaval budaya ini menjadi bagian dari kemeriahan Festival Budaya Malabo Tumbe, yaitu tradisi adat yang sekaligus menjadi pesta rakyat Kabupaten Banggai. Nah, teman di rumah yang pengen merasakan kemeriahan ini bisa datang kemari. Dijamin seru banget. Capek. Bolangers, ingat ya, kita harus bangga dengan kebudayaan kita. Salam anak Indonesia, salam budaya.